Rasulullah mengatakan begitu. Iya, Rasulullah mengatakan begitu. Oke, jadi harus ada seorang yang mengaturnya. Dulu Rasulullah yang ngatur, maka begitu sudah selesai, para hadirin semuanya dimohon, silahkan doakan dengan ikhlas untuk anakku tercinta, misalnya, untuk ibuku tercinta, misalnya, untuk istriku tercinta, misalnya, untuk ayahku tercinta. Semoga Allah memudahkan kepada urusan almarhum ini. Sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Semua akan berdoa. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Subhanallah. Setelah berdoa dengan kekhusyuan masing-masing, kadang-kadang ada yang orang berdoa khusyuknya sendiri. Subhanallah, luar biasa. Berdoa. Silakan. Ada yang berdoa dengan doa sambil berlinang air mata untuk kemudahan dirinya atau kemudahan temannya, keluarganya. Silakan. Selesai, tinggalkan. Iya, tinggalkan semuanya. Sudah selesai, tinggalkan, kecuali kalau masih ada orang yang belum sholat jenazah. Majulah ke depan, sholat jenazah. Di situ doa ulang. Subhanallah. Sesampainya ke rumah, kewajiban yang hidup. Satu, bereskan utang-utang almarhum atau almarhumah. Siapa? Subhanallah. Bereskan semuanya. Apabila ada orang yang punya utang, tagihkan untuk almarhum. Iya, Anda pernah minjem uang kan sama bapak saya? Iya. Berapa? Ini ada catatannya. Iya. Kapan dibayar? Subhanallah. Kalau misalnya lihat situasinya segala macam, baru setelah itu kalau ada warisannya, bagilah dengan syariat Islam yang ada. Bagikan, selesaikan dengan syariat Islam. Selesai dengan syariat Islam yang ada, punten ahli warisnya. Subhanallah. Jangan lupa dan saudaranya, familinya selalu mendoakan jenazah tersebut karena sudah terkubur sekarang. Selesai prosesnya. Saya pernah menyampaikan di sini, tapi mudah-mudahan saya tidak lupa dan ibu-ibu lupa. Bapak-bapak juga. Tapi kalau tidak lupa ingatkan saya. 1, 5, saya lupa ya. 6, 15, 16, 25, 26, 50, ya, 51, 1 tahun. Ini yang ada dalam jenazah. Ya, udah tahu kan ini kan? Udah kan? Alhamdulillah. Kalau gitu sudah. Ya. Ibu-ibu belum cenah ya. Ya, lihat. Yang ingat, tolong ingat-ingat. Yang belum, ulangi lagi. Yang ingat, tolong diingat lagi. Takut keliru. 1 sampai 5 hari. Jenazah, semulus apapun kulitnya, sehebat apapun tubuhnya, itu semuanya menjadi hitam. Tasawwadat. Saya pernah sampaikan ini, entah di sini atau di mana saya lupa. Iya. Tapi tasawwadat jasad dan hitam. Berapa banyak sekarang orang demi menjaga kebugaran wajahnya ke dokter kulit, entah berapa juta habisnya. Ya, bahkan untuk menjaga pelihara tubuhnya harus beli itu, beli ini, beli itu, tahan makan, tahan minum. Kalau makan apa itu nggak mau lemak, nggak mau ini nggak mau ah. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tapi hari 1 sampai 5 semuanya tasawwadat. Tasawwadat itu apa? Hitam lega. Secantik apapun, seganteng ataupun keling jadi hitam. Subhanallah. Ini asli jadi hitam. Hitam. Semakin hitam. Biru dan kehitam-hitam. Itulah kenyataan 1 sampai 5. Astagfirullah. Ya, inilah kenyataan ini. Dari 6 sampai 15 bengkak. Nah, kenapa ini dicopot? Kenapa tali ikatan dicopot? Kenapa ini dilonggarkan? Untuk memudahkan pembengkakan. Karena semakin lancar dia bengkak, semakin cepat proses hancurnya tubuh. Ya, subhanallah. Jadi agak longgar. Ketika dilonggarkan semuanya, bengkak. Liang lahat atau lubang lahat yang segini ini nanti penuh dengan tubuh, bengkak, melendung bahasa Sunda, bengkak, menggelembung, semuanya itu dari mulai 6 sampai 15. Dan punten di 6 sampai 15 ini makanya ada jeda gini, ini aglabiyah karena tergantung suhu dari apa yang ada di tanah tersebut.
Sini barulah pecah. Ya, pertama pecah. Oh, pertama pecah. Gitu ya. Dan ininya pecah, keluar, dan dari mulai 1625, subhanallah, tidak ada satu tempat jari pun untuk menyimpan di kulit orang yang mati ini, kecuali semua sudah dihinggapi belatung. Ya, sudah belatung. Mau di mana belatung semua. Sudah penuh dengan belatung. Ya, ini kita, ini tubuh kita. Ini tubuh kita, semuanya sekarang yang kita punya. Ya, seganteng, secantik, seapapun, tetap dia akan seperti itu. 2650, subhanallah, mulailah menggerogoti daripada tubuh yang ada. Habisi dengan belatung. Habis semuanya. Subhanallah, sampai akhirnya punten di yang ke-50 ini, dari 26 sampai 50 habis semuanya, daging semuanya habis, punten, dengan menyebutkan habis semuanya, hanya tinggal bagian-bagian yang terakhir, itu adalah otak dan lidah. Otak, lidah itu terakhir. Otak, lidah itu terakhir. Subhanallah, masuklah di 51, ini masih ada otak lidah di 51 ini. Sampai ke 1 tahun, habislah otak, habislah lidah. Setelah otak, lidah, hanya tinggal semua tengkorak yang ada. Tidak ada makanan lagi buat belatung yang hadir, yang ada kecuali kain kafan yang bau amis tadi, karena habis meledaknya tubuh, ya kan? Maka kain kafan dihabisi, punten. Yang memakan kain kafan bukan cacing, belatung. Yang memakan kain kafan itu belatung. Subhanallah, dihabisilah. Habis semuanya. Subhanallah, setelah habis semuanya kain kafan ini, belatung tidak ada makanan apa-apa lagi kecuali saling memakan di antara belatung. Setelah saling memakan di antara belatung, hanya tinggal 1 belatung. Dari 1 belatung ini, matilah karena tidak ada makanan, itu pas diperkirakan 1 tahun. Selesai. Jadi kalau ada orang mau dipindahkan jenazahnya kurang daripada 1 tahun, jangan dulu. Ditakutkan masih ada belatungnya di sini. Jadi pahami benda ya? Subhanallah, jadi kita ini hanya jadi santapan belatung saja. Ibu, bapak, jadi hanya makanan belatung saja. Boleh jadi kulit ini habis, tubuh ini selesai, semuanya tuntas, maka Rasulullah mengatakan, punten, dengan menyebutkan ada beberapa perkara yang tidak akan pernah ada putus-putusnya, walaupun hanya tinggal tulang belulang. Di antaranya amal soleh, ya kan? Atau sedekah jariyah. Subhanallah. Di antaranya apa lagi? Doa anak yang soleh. Masya Allah. Selanjutnya apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Saya pernah bahas di sini ada 7 perkara yang tidak akan pernah putus kepada orang pahalanya, walaupun orang itu sudah wafat. Pernah dibahas itu kan? Mau ulang lagi. Pernah dibahas kan ya? Di mana pernah ya? Di sini apa di mana? Saya lupa. Di Baitur Rahman ya? Sama aja sini Baitur Rahman kan, di sana masjidnya, di sini majelisnya. Subhanallah, dengan menyebutkan seperti itu. Ya, jadi inilah, boleh jadi tulang ini habis semuanya, atau ini semua sudah habis, selesai semuanya. Kapan dibangkitkan tulang ini? Dibangkitkan persis dari tulang ini, walaupun nanti sudah menyatu, sudah jadi tanah segala macam, ada ujub-ujub danab yang tidak akan pernah mati. Tulang ekor. Ujub danab, tulang ekor. Tulang ekor ini, di tulang ekor ini gak akan pernah hancur. Walaupun ini sudah hancur, walau bagaimanapun ya tulang pasti akan hancur dengan miliaran tahun, dengan ratusan tahun, begitu ya, akan tetap hancur. Tapi ada satu sel di ujub danab tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah habis. Itu adalah masternya, kuncinya. Maka Rasulullah mengatakan segala sesuatu yang ada dalam tubuh ini hancur, ya, kecuali ujub danab, tulang ekor depan, belakang sini. Sini kan tulang ekor sini ya. Dengan mengatakan wa minha tuhsyarun, dari situlah mereka dibangkitkan. Nanti ini akan bangkit lagi dari tulang ekornya. Subhanallah, dari tulang ekornya akan bangkit, dan persis seperti ini lagi. Wajahnya wajah dia, semuanya. Sampai Rasulullah dalam Al-Quran, firman Allah menegaskan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana.
jangankan aku mau kembalikan kamu hidup seperti ini, aku akan kembalikan sidik jarimu sesuai dengan apa yang kau miliki saat di dunia. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena apa? Dulu mikir, kenapa Allah bisa bangkitkan sesuai dengan sidik jari ya? Karena ternyata tidak ada yang punya sidik jari yang sama, semuanya beda. Allah katakan, aku akan bangkitkan kalian sesuai dengan sidik jari yang kau punya ini. Bila perlu nanti sebelum meninggal, bawa cap jempolnya, nanti cap jempol lagi di akhirat, sama nggak? Sama. Ya, bal qadirina ala an nusawwiya banana. Sidik jarinya akan sama. Subhanallah, ini akan dibangkitkan kelak di alam mahsyar. Saat di alam mahsyar inilah perbedaan keadaan yang ada, dan jenazah ini hanya tinggal nunggu pahala saat dia lakukan di dunia. Punten, Rasulullah menyebutkan umur umatku antara 60-70. 60-70. Tapi sekarang 60-70 aja udah jarang. Ya kan? 40 ada meninggal, 50 sudah ada meninggal. Itu paling banter 60-70. Tapi kalau sudah di 80, Masya Allah, berpegang dalam syariat Islam, 80-70 masih kuat dalam Islamnya. Allah kata Rasulullah mengatakan, yub'atu yaumal qiyamati lahu an man sya'aba syaibatan bil Islam. Siapa yang sudah sepuh lalu dia wafat, tapi memegang kekeh dalam Islamnya, maka istiqomah dalam Islamnya, dia bangkit kelak di akhirat dengan membawa cahaya di samping kiri kanannya. Karena apa? Subhanallah, membawa syariat Islam sampai sepuh itu repot. Iya. Ini subhanallah, punten-punten kalau udah sepuh enaknya istirahat, Allah Akbar, ya sholat lagi. Ya, baru sholat selesai, ya sholat lagi. Persis kayak anak-anak, coba anak-anak ini sholat lagi sih, kok sholat lagi, kok sholat terus, sholat mulu, subhanallah. Kenapa? Itulah. Tapi begitu sudah sepuh masih sholat lagi, sholat lagi. Orang kan kalau sudah sepuh maunya apa? Hanya kegiatan istirahat saja. Maka Rasulullah menghargai dengan mengatakan sya'aba syaibatan bil Islam, sepuh Islam wafat, subhanallah, dia bangkitkan dengan memiliki cahaya yang ada. Punten, usia kita hanya sekadar 80 lah paling banter, 70, 60, subhanallah. Tapi bukan berarti setelah 60 kita wafat, kita sudah tidak berproduksi lagi untuk amal-amalan soleh. Masih bisa. Kenapa masih bisa? Tabung mulai sekarang. Ilmu ajarkan. Subhanallah. Ilmu ajarkan sama orang-orang yang memerlukannya. Selanjutnya apa lagi? Subhanallah. Apalagi sedekah sebarkan. Subhanallah. Karena apa demikian? Kita sudah wafat tapi ilmu masih bermanfaat. Ngalir. Terus lagi punten, yang ketiganya, didik anak dengan benar. Kita wafat, anak masih berdoa. Kita wafat, anak masih berdoa. Kita tetap mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja singkat dari mulai kita menutup jenazah ini dengan kain kafan, dan akhirnya jenazah ini dimasukkan ke liang lahat. Dengan singkat saya sampaikan, punten, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang mungkin ada perbedaan dengan masalah ini, tapi tidak ada masalah. Namun yang jelas ini adalah merupakan yang diketahui melalui bagaimana Rasulullah saat dibungkus lalu dibawa ke liang lahat dan dimasukkan ke dalam kuburnya. Seperti itu. Mudah-mudahan singkat apa yang sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada beberapa pertanyaan, satu pertanyaan silakan. Mangga. Allah ibadah. Assalamualaikum.